Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Laura Lorenza dari UPK1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 contoh kasus yang mencederaikan sila-sila di dalam Pancasila. Nah, memang tadi ya 1 tahun 8 bulan ya kurang lebih 2 tahun lah ya Basuki Cahayapurnama ini menjalani hukuman penjara. Lembaga Pemasyarakatan Cipinang cabang Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat dengan dakwaan penodaan agama. Iya, produser lapangan Fitria Sungkar ini kembali memaparkan kronologi kasus yang menjerat tokoh kontroversial tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara akibat kasus penodaan agama akan bebas pada 24 Januari. Kasus tersebut bermula dari peristiwa pada 27 September 2017 ketika BTP melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Saat berpidato di depan warga, BTP mengatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan tersebut disertai kutipan surat Al-Maidah ayat 51 yang menuai reaksi publik. Pada Kamis 6 Oktober 2016, video BTP yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 tersebut viral di media sosial Facebook milik Buniyani. Hal tersebut lantas Sahabat Kompas.com. Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Bribka BT mencuat setelah korban menuliskan curhatan di media sosial. Korban merupakan seorang mahasiswi yang tengah magang di Satres Narkoba Polresta Banjarmasin pada 4 Juni hingga 14 Agustus 2021. Usai magang, pelaku masih sering menghubungi korban untuk mengajaknya jalan-jalan. Namun korban selalu menolak dengan berbagai alasan. Hingga pada suatu waktu, korban akhirnya mau diajak jalan dengan pelaku menggunakan mobil. Saat itu, pelaku ternyata sudah berencana untuk memperkosa korban dengan membeli minuman berenergi dan mencampurnya dengan obat-obatan. Orde Baru, melalui referendum Timor Timur di bawah perjanjian yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB antara Indonesia dan Portugal, pada akhirnya Timor Timur harus terlepas dari Indonesia. Timor Timur merupakan wilayah bekas jajahan Portugis yang kemudian bergabung dengan Indonesia. Integrasi tersebut diresmikan pada tanggal 17 Juli tahun 1976. Timor Timur pada akhirnya resmi menjadi provinsi ke-27 dan provinsi termuda di Indonesia. Setelah 22 tahun lamanya di bawah rezim Soeharto, sebagian besar rakyat Timor Timur berkeinginan untuk lepas dari Indonesia. Setelah melalui penentuan pendapat rakyat pada tanggal 30 Oktober tahun 1999, Indonesia harus rela kehilangan Timor Timur yang kemudian resmi menjadi negara merdeka dengan nama Timor Leste pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Baik, dari video tersebut, kesimpulan yang dapat saya ambil dari kelima sila tersebut, sila yang pertama tentang penistaan agama. Penistaan agama bisa membuat perpecahan di dalam suatu kelompok sosial karena menyangkut dimensi keyakinan batin bagi setiap orang atau kelompok terhadap agama yang dianut. Sila yang kedua tentang pemerkosaan mahasiswa. Pemerkosaan mahasiswa yang berkaitan dengan sila kedua ini
sikap yang tidak berkemanusiaan yang dimiliki oleh tiap-tiap orang dan juga dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, terutama dampak bagi korbannya itu tersendiri. Pasalnya, tindakan yang sama sekali tidak mencerminkan manusia berakal sehat. Sampai sekarang ini belum ada hukuman yang jelas untuk menegakkannya. Dari contoh tersebut, hendaknya hukum di Indonesia dapat ditegaskan dalam menindak kasus pemerkosaan yang terjadi, terlebih pada kalangan mahasiswa. Kemudian sila yang ketiga tentang lepasnya Timur Leste dari NKRI dapat menimbulkan sikap cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara, dan memperjuangkan hal-hal yang meyakinkan kepentingan negara juga dan terhadap kepentingan keamanan negara. Sila yang keempat tentang ketidakadilan dalam hukum. Ketidakadilan dalam hukum mewujudkan tujuan hukum dalam kasus di Indonesia dapat berdampak pada meningkatnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penata hukum dan lembaga hukum yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, para pemimpin harus memahami lebih lagi hukum dan nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Terkadang yang berjuang akan kemudian sila yang kelima tentang korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan yang termasuk di dalam tindakan kejahatan. Dalam hal ini, semakin hari perkembangan korupsi di dunia dan di Indonesia bukan semakin berkurang, tetapi makin hari makin meluas dan bertambah. Maka dari itu, kasus ini harus segera ditindaklanjuti karena makin dibiarkan makin bertambah luas. Terima kasih.